Tawuran antar dua geng motor menyebabkan seorang remaja dalam kondisi koma di Rumah Sakit Sumber Waras, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menangkap 9 remaja anggota geng motor yang diduga terlibat dalam perkelahian. Deden Zakaria, remaja asal desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Sumber Waras, Cirebon. Ia mengalami luka bacok di bagian dada hingga menembus ke paru-paru, 3 jari putus, dan luka senjata tajam di bagian tubuh lainnya. Peristiwa berawal saat korban yang anggota geng motor melintas di kawasan Arjawinangun dan bertemu belasan anggota geng motor lain. Sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan anggota geng motor lawan hingga akhirnya korban terjatuh dan dikeroyok dengan senjata tajam. Polisi telah menangkap 9 orang, 5 diantaranya masih di bawah umur. Mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan dengan senjata tajam tersebut. Ada geng motor ekstasi yang sedang konvoi 3 motor melintas salah satu kecamatan tersebut yang sedang ada konvoi geng motor Moonraker, di mana salah satu geng motor ekstasi dengan Moonraker ini berselisih. Akhirnya dia kejar-kejaran dan salah satu dari geng motor ekstasi ini terjatuh dan akhirnya geng motor Moonraker itu semuanya turun dari motor yang ada 12 motor jumlahnya pada saat itu. Salah satunya membacok paru-paru bagian korban dengan celurit ini. Para pelaku kini terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 9 remaja anggota geng motor yang diduga terlibat tawuran. 1 orang terluka parah dalam peristiwa ini. Dan untuk menggali akar permasalahan tawuran remaja ini, kami telah terhubung dengan Kompol Rina Perwitasari, Kasat Reskrim Polresta Cirebon. Selamat sore, Ibu Rina. Selamat sore. Baik, Ibu Rina bisa diceritakan awal mula kronologis kejadian tawuran antar geng motor ini, Bu? Baik, awal mula kejadiannya pada tanggal 15 Juli dini hari terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, yang mana 3 motor kendaraan ditumpangi oleh geng motor ekstasi melintas, yang mana di wilayah tersebut ada geng motor Moonraker. Di sana spontanitas mereka saling bertawuran dan salah satu korban terjatuh, lalu Moonraker dengan spontan mengeluarkan celurit dan akhirnya langsung menebas jarinya dan paru-parunya. Apakah hanya spontanitas atau sebelumnya ada pemicunya, Bu? Karena kerap bersinggungan atau kerap bertemu, seperti apa, Bu? Tidak ada. Menurut keterangannya tidak ada, hanya spontanitas saja melintas. Melintas di mana ada Moonraker sedang nongkrong, lalu ekstasi melintas lalu dikejar. Oke, kami ingin tahu terlebih dahulu, Bu, situasi terkini atau kondisi terkini dari korban seperti apa hingga hari ini, Bu? Hingga hari ini masa kritisnya sudah lewat. Alhamdulillah, jadi masih dalam perawatan Rumah Sakit Sumber Waras. Oke, kalau untuk kedua geng motor ini, Bu, sebelumnya apakah sudah pernah berbuat ulah di wilayah ini atau baru kali ini saja, Bu? Tidak ada. Baru kali ini saja ya, Bu? Ya. Oke, yang diamankan ini merupakan anggota geng motor yang mana, Bu? Apakah dari keduanya? Dari Moonrakernya 9 orang kami amankan dengan barang buktinya lengkap. Apa saja, Bu, barang buktinya? Barang buktinya jaket yang bertuliskan Moonraker, lalu celurit 70 cm, dan pakaian-pakaian dan potongan jarinya. Oke, Bu, ini kan terjadi pada saat masa PPKM darurat begitu ya, gimana anak-anak ini berkumpul kemudian melakukan aksi kekerasan kemudian berkeliling. Nah, sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tawuran seperti ini seperti apa, Bu? Baik, untuk petugas sendiri kami melakukan kering servis secara intensif di tempat terjadinya tawuran tersebut. Lalu selain itu juga apabila ditemukan kita lakukan penindakan hukum secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Dan di samping itu pun kita melakukan pendekatan secara persuasif agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, maupun kita pun mendekati orang tuanya agar orang tua pun terbuka kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya bercerita masalah keluh kesah dan kegembiraannya seperti apa. Oke. Kemudian
Kalau proses hukumnya nanti akan seperti apa, Bu? Mengingat ini pelaku kan ada juga yang di bawah umur ya, Bu ya? Rata-rata ya, Bu? Baik. Untuk yang dewasa kami kenakan pasal 170 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dan untuk anak tetap dilakukan penahanan, tetap ke peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa peradilan anak didampingi keluarga dan KPAI. Demikian. Bu, dari keterangan yang didapat dari para pelaku, dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata ini, Bu? Karena kami melihat juga senjatanya juga ada banyak sekali, Bu. Iya, mereka punya alat tersebut. Kadang-kadang mereka buat buat di jalan, buat arit sawah ke sawah gitu, dia kemana-mana dia bawa arit celurit gitu. Artinya pada saat kejadian mereka sudah membawa senjata itu, Bu ya? Sudah membawa itu. Artinya memang ada niatan untuk melakukan kekerasan pada saat itu? Mungkin niat kekerasannya tidak ada, dia hanya membawa hanya untuk jaga diri. Tapi pada saat pertikaian terjadi di jalan, maka mereka gunakan itu. Jadi niat kesempatan dan kejahatan itu terjadi. Oke, kalau untuk di wilayah Cirebon sendiri, selain 2 geng motor ini memang ada banyak ya, Bu, geng motor? Untuk frekuensi kejadian perkelahian antar geng motor ini kami ada, tapi bukan sering, tetapi ada, tapi kita sudah terungkap semua. Kalau antara kedua geng motor ini dari sejarahnya apakah memang sudah bermusuhan, kemudian kerap juga bertikai atau seperti apa, Bu, sejarahnya? Kami beberapa kali mengungkap kasus ekstasi karena mereka bertikai. Memang sebelumnya sudah ada histori. Sebelumnya sudah ada, Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina Perwitasari, Kasat Reskrim Polrestabes Cirebon sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.